Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya orang-orang yang kita anggap pintar kok sering banget salah ambil keputusan? Atau kenapa solusi yang paling umum, yang paling normal, seringnya malah bukan yang paling jitu? Nah, kali ini kita akan coba bedah cara berpikir kita yang biasa-biasa aja itu. Kita bakal pakai ide-ide keren dari buku Think Like a Freak buat ngebuka cara pandang baru yang bisa jadi ngebawa kita ke hasil yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Ternyata, jadi pinter itu nggak otomatis bikin kita kebal dari kesalahan. Seringkali masalahnya bukan kurang informasi, tapi justru cara kita mengolah informasi itu sendiri. Cara berpikir kita yang, yaitu tadi, terlalu normal. Coba deh bayangin situasi ini. Situasi yang taruhannya tinggi banget. Tendangan penalti penentuan di final kejuaraan besar. Satu tendangan ini bisa bikin kamu jadi pahlawan, atau jadi bahan omongan seumur hidup. Deg-degan banget kan? Logikanya sih, dan semua orang di stadion juga mikirnya gitu, tendang aja ke kiri atau ke kanan. Ya kan, itulah pilihan yang normal. Pilihan yang kelihatannya paling aman dan paling masuk akal. Semua orang juga ngelakuin itu. Tapi, tahu nggak sih yang gila? Datanya bilang, tendangan lurus ke tengah gawang itu justru punya peluang gol lebih tinggi. Kok bisa? Ya karena kiper hampir selalu nebak dan loncat ke kiri atau ke kanan. Jadi secara statistik, bagian tengah gawang itu malah jadi titik lemahnya. Oke, kalau datanya nunjukin itu pilihan terbaik, kenapa hampir nggak ada penendang yang mau ngelakuin? Nah, pertanyaan ini ngebongkar salah satu bias terbesar dalam cara kita mengambil keputusan. Dan disinilah letak perbedaannya. Pikiran normal itu lebih mentingin gimana kita kelihatan di mata orang lain. Kalau nendang ke samping terus gagal, ya udahlah, udah berusaha. Tapi kalau nendang ke tengah dan kipernya nggak gerak, wah bisa-bisa kita kelihatan konyol banget. Sebaliknya, pikiran freak atau aneh ini nggak peduli sama penampilan. Yang penting cuma satu, mana tindakan yang ngasih probabilitas sukses paling tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke pilar pertama dari cara berpikir freak ini. Semuanya dimulai dengan 3 kata yang ternyata susah banget buat diucapin. Saya tidak tahu, kedengarannya simpel ya, tapi 3 kata ini bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah titik awal yang paling ampuh untuk benar-benar belajar dan menemukan jawaban yang sebenarnya. Kalau kita nggak pernah ngaku nggak tahu, ya kita nggak akan pernah berusaha cari tahu. Soalnya gini, dari kecil kita tuh seolah-olah dilatih untuk selalu punya jawaban. Di otak kita udah tertanam, tahu itu sama dengan pintar, nggak tahu sama dengan bodoh. Tekanan ini yang bikin kita lebih milih buat sok tahu atau nebak-nebak, daripada jujur mengakui kalau kita memang nggak tahu. Coba deh lihat grafik ini. Ini fakta yang mungkin bikin kita nggak nyaman. Banyak banget penelitian yang buktiin kalau tingkat kepercayaan diri para ahli itu seringkali jauh di atas tingkat akurasi prediksi mereka. Mereka ngomongnya bisa super yakin, padahal tebakannya seringkali nggak lebih baik dari lempar koin. Jadi ingat, orang yang paling berbahaya itu bukan orang bodoh, tapi orang yang sangat yakin dengan pengetahuannya yang sebenarnya terbatas. Jadi kuncinya di sini, ego kita itu lebih milih buat terlihat benar daripada menjadi benar. Ego inilah yang bikin kita mati-matian ngebela pendapat kita yang salah, bahkan ketika data udah jelas-jelas bilang sebaliknya. Kita jadi sibuk cari pembenaran bukan kebenaran. Oke, lanjut ke ide kunci berikutnya. Setelah kita berani bilang saya tidak tahu, langkah selanjutnya adalah mastiin kita bertanya pertanyaan yang tepat. Soalnya, sering banget kita tuh sibuk ngobatin gejalanya doang, bukan penyakit utamanya. Lihat aja contoh-contoh ini. Kita mungkin bilang masalah kita itu, saya males. Padahal kalau digali lebih dalam, akar masalahnya adalah saya takut gagal. Atau kita bilang, saya nggak punya modal. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Kita cenderung milih penjelasan yang gampang, biar nggak perlu ngadepin kebenaran yang nggak nyaman tentang diri kita sendiri. Ini nih perubahan cara pandang yang luar biasa. Coba deh, berhenti nganggep masalah itu sebagai musuh yang harus dikalahin atau dicari kambing hitamnya. Anggap aja masalah itu kayak peta. Tugas kita bukan melawannya, tapi membacanya, memahaminya. Saat kita berhenti menyalahkan, saat itulah kita mulai belajar. Sekarang kita bahas alat analisis paling jitu buat ngertiin kelakuan manusia, insentif. Kalau kamu pengen tahu kenapa seseorang atau sebuah sistem bekerja seperti itu, jangan cuma dengerin apa kata mereka, coba deh ikuti kemana arah insentifnya. Kita sering banget mikir kalau insentif itu ya cuma soal uang. Padahal, lihat deh grafik ini.
Itu salah besar. Justru insentif non-finansial kayak status, pengen dipuji, dan terutama keamanan sosial, yaitu keinginan buat diterima, nggak kelihatan aneh, dan nggak disalahin, itu seringkali jadi pendorong yang jauh lebih kuat dibalik keputusan-keputusan kita. Coba deh, setiap kali kita bingung atau sebel sama kelakuan orang, tanyain ini ke diri sendiri. Kalau saya ada di posisi mereka, dengan semua insentif yang mereka hadapi, apa saya beneran bakal bertindak beda? Pertanyaan ini ampuh banget buat nurunin ego kita dan ngebuka mata kita. Seringkali yang kita cap sebagai orang jahat itu sebenarnya cuma orang normal yang merespon insentif yang keliru. Jadi setelah kita bahas semua ini, jelas banget ya kalau think like a freak atau berpikir aneh ini bukan sekedar trik atau tips sesaat. Ini tuh sebuah kebiasaan, sebuah pola pikir yang harus dilatih terus-menerus. Oke, jadi kita rangkum ya 3 langkah utamanya. 1. Beranilah bilang saya tidak tahu. 2. Jangan buru-buru cari solusi. Luangkan waktu buat nemuin apa sih masalah yang sebenarnya. Dan ketiga, jadi detektif insentif. Selidiki apa yang sebenarnya mendorong perilaku orang-orang di sekitar Anda. Pada akhirnya, ini semua bukan soal adu pinter-pinteran, sama sekali bukan. Ini soal jadi lebih jujur secara intelektual, terutama jujur sama diri sendiri. Ini tentang punya kerendahan hati untuk mengakui kalau dunia ini jauh lebih rumit daripada cerita simpel yang ada di kepala kita. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Setelah dengerin semua ini, coba pikirin deh, asumsi normal apa, baik itu di kerjaan atau di kehidupan pribadi Anda, yang bakal Anda pertanyakan hari ini. Karena seringkali perubahan besar itu dimulai dari satu pertanyaan kecil yang berani.